Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Muhammad Sofyan. Kali ini saya akan meresensi sebuah buku, lebih tepatnya novelet, dengan judul Prahara di Tlogo Pakis. Buku ini dikarang oleh Khairul Huda, kemudian diterbitkan oleh Beranda Hikmah. Tebal buku ini sendiri tidak lebih dari 200 halaman. Adapun ilustrator dari buku ini ialah Budi Santoso yang menggarap ilustrasi, sementara ilustrasi sampul digarap oleh Dian Bijak. Beralih kepada unsur intrinsik novel ini sendiri, terdapat beberapa tokoh, diantaranya Widya yang berperan sebagai karakter utama. Ia adalah seorang mahasiswi S2 yang ceria, komunikatif, serta berkeingintahuan luas. Selain Widya, ada Paijo yang ambisius namun rendah hati, Gendon yang suka menolong, lalu Kepala Kapeda yang ramah. Selain itu ada Mirna, Pak Jimo, dan sederet tokoh lainnya. Adapun tema dari novel ini ialah eksploitasi. Latar tempat sendiri ialah bertempat di Desa Petung, daerah Pekalongan. Khairul Huda lahir di Pekalongan 7 Januari 1961. Beliau menulis sejak 1984. Karya-karya beliau pernah dimuat di majalah Alita Cemerlang, Seria Remaja, Sarina, Anida, dan lain sebagainya. Beliau menjadi pemenang hiburan lomba cipta novelet mini 1989. Beliau juga pernah menulis bersama FLB Pekalongan antologi cerpen dengan judul Gadis Halusinasi. Beliau terus aktif mengarang sampai kegiatannya sebagai pengajar di SMP Negeri 1 Doro, Kabupaten Pekalongan. Sementara itu, novelet ini terdapat beberapa nilai, diantaranya nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, maupun nilai religi sekalipun. Berlatar di kecamatan di pinggir selatan Kabupaten Pekalongan, Petung namanya. Alkisah terdeteksi karena biji emas di berbagai tempat desa Petung dan pada kedalaman tertentu. Hal tersebut didasarkan oleh hasil foto satelit. Seiring dengan ditemukannya itu, perusahaan dari Jakarta mengirimkan orang suruhan untuk mengeksplorasi kandungan biji emas yang terdapat di sana. Mengambil perspektif Widya, seorang mahasiswi S2 yang tengah mengambil desa Petung sebagai objek teliti, kisah pun bermula di mana ia dapati Paijo, salah satu warga di sekitar sana, dan juga orang yang baru-baru ini ia kenal menghilang secara misterius. Adapun Pak Jimo, ayah dari Paijo, meminta Widya untuk mencari Paijo karena dianggapnya mumpuni dibanding warga di sana. Tidak lama dalam perjalanannya mencari Paijo, Widya dicegat oleh Gendon, menantu Marni, adik Paijo. Ia mengulurkan tangan untuk membolehkannya menemani Widya. Mula-mula Widya menolaknya, tapi setelah terlontar alasan yang dirasa masuk akal, barulah Widya membolehkannya. Di tengah perjalanan, pembaca disuguhkan oleh kekejian pelaku eksploitasi, juga permainan akal, hingga kebenaran yang tidak mengenakan pun turut terkuak. Sayangnya, kisah ini masihlah terdapat beragam persoalan yang abu-abu. Alhasil, beberapa tokoh penting masih belum dapat jatah yang cukup. Namun terlepas dari kekurangan itu, alurnya pun dapat diikuti karena tidak terkesan terlalu cepat pada cerita. Selain itu, interaksi antar tokoh juga dikemas secara menarik. Di lain sisi, pengambilan sudut pandang juga tidak terpusat pada Widya saja. Ini tentulah menarik untuk diikuti. Buku ini bagus dibaca di kala senggang. Saya pikir buku ini layak untuk kalian baca. Tidak terlalu banyak persoalan maupun tokoh, sehingga cerita ini pun masihlah ringan untuk dicerna. Meski ada adegan yang kontroversial, ya secara keseluruhan bagus. Bagi kalian yang mengharapkan perkembangan romansa, menyerahlah. Adapun misoginis, harap jangan menzalimi diri dengan membaca buku satu ini. Sekian itu saja resensi dari novelet satu ini. Kalian dapat menemukan buku ini di link yang saya cantumkan pada deskripsi. Ya, sudah. Minum.